Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras kaisam? Masya Allah kaisam, mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam hari ini banyak anak yang bermasalah banget ya cuy ya. Aduh pusing kaisam itu. Banyak teman-teman kita yang pada nekat gitu cuy, tidak berpikir panjang gitu cuy. Ada yang kabur, nggak ada paspor, ya paspornya dimajikan kabur gara-gara surat bank yang datang ke rumah majikan, ketakutan, majikan belum negur kita udah kabur. Kan lucu kalian itu, orang majikan belum marah kalian udah kaburnya tuh nggak punya duit lagi. Udah di jalan ketemu mbak-mbak nangis, mbak help me, tolong saya mbak, saya paspornya nggak ada di majikan, saya kabur dari rumah majikan. Aduh pusing deh mama tua kaplak, coba nasihatin teman-teman kayak kita kayak gini. Kalian berani berhutang tapi nggak mau menghadapi pada kenyataannya ya cuy. Aduh, coba itu cari tongkat kecil itu. Coba pantatnya pada ditabokin ini mama tua kaplak ini, astagfirullah. Ujung-ujungnya mbak-mbaknya pada ngelemparnya ke Kayak Sam tolongin, kasihan. Bukan kasihan ya cuy ya. Ya Kaisam bukan miliarder, gajinya Kaisam juga sama 5.000. Masa iya Kaisam harus belikan tiket pesawat? Apa Kaisam yang harus dilakukan? Minta maaf sama majikan. Ya, kalau misalkan majikan itu menuduh kalian mencuri, ya kan curiga majikan, loh Cece saya nggak ada di kamar nih. Tadi perasaan pamitnya di kamar mandi, kok sekarang nggak ada, kabur. Otomatis majikannya itu curiga. Cece ngambil apa ya di rumah ya? Kok kabur? Nggak ada laporan, mending majikannya nggak lapor tentang pencurian ya cuy ya. Lapor hanya kabur aja kalian masih bisa keluar dari Hong Kong. Ini celakanya majikan melaporkan kasus pencurian gitu kan. Kita tiba-tiba beli tiket pesawat sendiri, nyampe imigrasi dicekal. Kita long fight duit keluarga kita dapat utang-utang juga supaya kita pulang. Tapi majikan memberikan laporan ke polisi. Kalau jangan-jangan Cece saya ini mencuri sesuatu ini. Mental kalian di imigrasi, long fight. Aduh, pusing deh. Udah buat kalian yang utang-utang ya cuy ya, dikejar bank bank metro tak apa, bank kaya raya itu, bank namanya bank kaya raya. Bank Hello Kitty ya kan, bank kecil yang pada prakteknya ini memeras ya. Kita punya tabungan tapi kita diperas-peras terus. Sampai kapan kita nggak akan bisa bayar, iya kan? Malah kita dimanipulasi orang-orang seperti ini. Dan dan orang-orang Indonesia bekerja di bank ini juga mereka udah tahu sistem kerjanya tuh ya memang kayak rentenir gitu. Tapi berlisensi kayak Tisam. Iya, untuk mendapatkan lisensi finance ya di Hong Kong, dia pasti akan berusaha menipu pemerintah Hong Kong dengan menerapkan bunga jasa standarnya pemerintah Hong Kong 48% per tahun ya. Itu kan berarti kalau dipukul rata 5%-an ya setiap bulannya. Sedangkan mereka menerapkan kepada kita, sekalinya kita gagal bayar, kita dimintai nggak ugal-ugalan gitu. Aduh, ini banyak nih fenomenanya. Ini kasus paling besar. Bahkan pemerintah ini mendapatkan pengaduan oleh majikan ini meningkat dari tahun lalu menjadi 50%. Wis, 50% domestic helper dari 350 domestic helper, otomatis berarti sekitar 175 domestic helper yang terlilit oleh peminjaman keuangan kayak gini. Jadi tadi itu beredar ya cuy ya, salah satu video dari partai politik ya yang mengurusi tentang perkara kasus domestic helper yang menerima semua aduan-aduan majikan tentang hutang piutang Cece yang ditekan, diperas oleh bank-bank kecil yang standar bunga jasanya itu tinggi, apalagi yang tidak terdaftar seperti pinjol ya cuy ya. Nah ini, jadi perwakilan partai politik ini menghimbau kepada majikan, barangkali Cece-nya terlilit hutang piutang dan banyaknya surat yang masuk ke rumah majikan untuk tidak panik. Ya kan, tapi kan majikan kita ya cuy ya, dengan ancaman debt collector mau dicipratin cat merah aja udah panik gitu kan majikan kita. Udah Cece kamu udah pergi aja daripada ticap kita itu dilempar cat merah. Padahal itu kan hanya ancaman aja, karena peminjam uang itu ya pasti tahu rumah itu bukan rumah peminjamnya ya kan. Cuma karena memang di Hong Kong itu kalau kita minjam uang itu dicipratin cat merah, jadi
udah mendoktrin nih ke orang Hong Kong kalau pinjam uang itu ho-ma-fan. Sangat mengerikan. Karena mereka bisa menyewa gangster begitu saja, menyelinap ke rumah mereka di tengah malam. Nah, sebelum itu terjadi, daripada saya mempertahankan CC, daripada saya congsau sampai 40.000 Hong Kong dolar, ya saya cari lagi aja loh CC-nya. Cuma modal 12.000 kita bisa dapat ganti CC. Yang rugi siapa? Kita. Yang sudah majikannya baik gitu kan. Akhirnya kita dipecat, ya mau nggak mau cuy, ya harus diterima. Nah ini partai politik ini menghimbau kepada majikan mulai sekarang kalau misalkan CCmu mendapatkan tagihan hutang yang nilai bunganya ini tidak seperti aturan pemerintah Hong Kong, jadi kalian itu jangan panik. Wahai para lopan, ini himbauan dari partai politik ini ya cuy ya. Yang harus dilakukan majikan adalah membawa semua bukti surat-surat bank tersebut dengan CC-nya, melaporkan kepada pihak polisi bahwa CC saya mendapatkan ancaman surat terus-menerus sedangkan bunga jasanya ini tidak masuk akal. Jadi nanti laporan polisi semakin banyak itu kantor yang dilaporkan ke polisi ya, berarti ya nanti izin prakteknya pasti akan dicabut ya cuy ya. Atau pilihan keduanya, kalau tidak dibawa ke polisi, bawa ke imigrasi untuk mendapatkan solusi cuy. Itu menurut partai politik yang menerima semua keluhan-keluhan domestic helper. Tapi pertanyaannya, apakah majikan itu mau melakukan tersebut untuk kita gitu kan? Sedangkan kita siapa gitu? Kita ini asisten rumah tangga yang bertugas untuk membantu pekerjaan majikan, tapi kok kita melampaui batas ya cuy ya, membuat majikan kita direpotkan seperti ini. Kan ini kita nggak ada sopan santunnya ya cuy ya. Nah, terus juga menurut partai politik ini menghimbau kepada CC, kalau misalkan memang kalian sudah ditekan, sudah diancam atau disuruh bayar dengan bunga jasa yang tidak masuk akal, cepat mereport polisi, baik itu rentenir, bank-bank kecil, atau apapun, bahkan apalagi mereka sampai mengambil handphone kita dan lain-lain. Apakah kalian mengalami, cepat melakukan report ke polisi ya cuy. Itu sih cuy pemberitahuannya ya cuy ya. Jadi kalian tuh rentenir yang kalau misalkan masih nagihin bunga jasa yang gede kayak gitu, kamu cepet report aja ke ke polisi. Itu perlindungan pemerintah kepada domestic helper dan majikan. Nah, untuk rentenirnya sekarang ini bukan kasus yang ditutup-tutupi lagi ya cuy. Jadi rentenir kalian bisa dilaporkan cuy sekarang. Karena apa? Karena memeras, karena meminjamkan tanpa izin dan lisensi lembaga keuangan yang ada di Hong Kong. Jadi udah tobat aja. Jangan melakukan hal ini kalau misalkan kalian tidak mau di-report. Bayangkan kalau rentenir kalian ya meminjamkan uang dan kalian menerima paspor begitu banyak ya cuy ya. Kalau misalkan kalian ini yang meminjam uangnya sudah melebihi batas pokok hutang piutangnya dia, itu pasti kalian kena. Ya, ini partai politiknya sendiri loh yang meworo-woro, bukan aturan kita yang dibuat gitu ya cuy ya. Nah, ini ambil kita positifnya aja ya cuy ya, mungkin dari sini. Semoga aja rentenir itu prakteknya bisa sedikit berkurang karena takut untuk dilaporkan ke ke polisi atau imigrasi. Nah yang kedua, ini juga cambuk untuk diri kita cuy. Jangan melampaui batas. Segala-gala bentuk apapun peminjaman uang kalian itu latah, selalu pinjam. Apalagi dengan media sosial, Facebook. Kalian itu percaya aja. Untuk bayar awal untuk pinjaman uang dilakuin, ujung-ujungnya ditipu. Ya kan? Jadi udahlah cuy. Kalian tuh kenapa sih hobi banget kesini ambil, kesini ambil. Ya orang butuh Kaisam bukan, itu adalah watak dan kebiasaan cuy. Menurut Kaisam apa yang harus kalau kalian lakukan adalah bertahan. Kalau dipecat ya sudah, cari majikan lagi. Yang penting targetkan paspor kalian harus number one dulu yang diambil. Kalau misalkan kalian memang sudah terlilit begitu banyak ya cuy ya. Oke? Nah jadi mungkin ini informasi bagus ya untuk kita yang ditekan-tekan. Buat kita yang sudah terlalu banyak membayar bunga jasa, ini adalah kesempatan kalian untuk show up. Tidak usah malu. Kalian adalah korban di mana? Oke deh, saya memang berhutang dan melakukan yang salah gitu. Tapi saya mau sampai kapan gitu kayak gini terus ditekan-tekan. Terus kita bayarnya juga ugal-ugalan. Report polisi ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini dan membagi informasi yang beredar ya tentang partai politik yang membackup untuk majikan dan CC kalau misalkan kalian menjadi korban pemerasan
peminjaman ilegal kayak gini. Walaupun terdaftar pun, kalau misalkan memang bunga jasanya itu melebihi aturan pemerintah Hong Kong, kalian harus lapor polisi dan imigrasi. Nanti kedua lembaga ini akan memberikan solusi untuk kalian dan majikan. Amin ya robbal alamin. Tapi buat kalian yang dipecat-pecat majikan, ya sudah, ini adalah konsekuensi yang harus kita terima. Gak usah patah semangat, cari majikan lagi dan move on. Di kerjaan berikutnya, pastikan hutang yang belum terbayar, agendakan untuk membayar dan jangan diulangi lagi ya cuy. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.